Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan review Bukit Lotus Teratai minggu kedua September tahun 2022. Ya, pada kali ini kita lihat sudah banyak penghuni Bukit Lotus yang berdatangan ya. Ini saya anjurkan untuk memakai internet Teratai karena jaringan internet di sini agak lemah ya. Jadi disarankan untuk memakai internet Teratai ya. Nah, kalau ada yang ingin renovasi bisa hubungi saya juga ya di 0812 8268 2373 ya. Ada di deskripsi nomor telepon saya. Yang mau renovasi, konsultasi bisa hubungi saya di 0812 8268 2373 ya. Nah, tadi kita lihat ya di CG01 ke arah CG03 itu sudah mulai dibangun tanggul penahan turapnya ya. Karena kemarin baru panel pengamanan aja, sedangkan tanggulnya belum. Nah, itu mulai dibangun ya di CG1 ke arah CG3. Karena kalau hujan deras itu tanahnya agak longsor ya, teman-teman ya. Jadi buah hasil kita meminta ke pihak developer sudah mulai ada ya. Nah, terlihat nih di kejauhan di CG1 ke arah CG3. CG3 ke CG05 sudah dibangun juga ya. Jadi untuk penghuni CG1 sampai CG5 sampai CG7 sudah bisa agak sedikit bernapas lega ya karena sedang dibangun tanggul penahan banjirnya. Jadi supaya tanah itu tidak terbawa air saat hujan deras ya, karena sudah memasuki musim penghujan kayaknya nih. Beberapa hari ini hujannya cukup deras ya. Nah, kita lanjut lihat ke CG05 ya. Sini tanamannya mulai pada hijau ya karena beberapa hari ini ada hujan ya. Sebelumnya panasnya menyengat sekali ya. Disarankan untuk yang akan bermukim di Bukit Lotus ini ada perubahan cuaca ya. Berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Di tahun sebelumnya karena belum dibuka Bukit Meranti itu cuaca di siang hari sejuk. Tapi belakangan ini agak panas. Nah, ini tanggul penahannya di CG5 ke CG7 ya. Sudah tersambung. Ya, teman-teman ya. Jadi dari CG5 ke CG7 sudah tersambung, nah tinggal CG3 ke CG5. CG1 ke CG3 sudah tersambung juga. Tinggal yang CG3 ke CG5 ya sedang dipekerjakan, mudah-mudahan selesai di minggu ini ya. Jadi saya sarankan ya untuk teman-teman yang akan bermukim di Bukit Lotus Teratai untuk memasang AC ya, karena udaranya kalau siang itu panas menyengat ya. Tidak disarankan juga untuk membuka void yang terlalu lebar ya, karena void yang lebar itu udara siang harinya panas, kecuali kita pakai solar tap ya. Kalau bedanya di daerah lembah ya, itu tidak terlalu menyengat. Tadinya saya pikir udaranya tetap akan sejuk seperti tahun-tahun sebelumnya ya, tapi tahun ini agak menyengat nih karena sudah dibuka Bukit Meranti ya. Kita lanjut ke CG07 ya. CG07 juga sudah terbangun tanggul penahannya. Jadi kalau ada teman-teman yang kemarin di unit CG07, nah ini sudah terbangun tanggul penahannya, jadi bisa bernapas lega ya. Sudah lebih aman ya. Dan ini rumput-rumputnya juga sudah dipotongin ya teman-teman sekalian ya di Bukit Lotus. Jadi alhamdulillah tidak ada reptil atau binatang-binatang lain yang bermukim di rumput-rumputan tersebut. Bagi teman-teman yang ingin melakukan renovasi bisa hubungi saya di kolom deskripsi ya. Kita lanjut dari CG07 ke CG09. Nah, itu lihat pemandangannya sedang mendung ya. Di CG09 ini ya sudah hampir semuanya selesai ya teman-teman. Nah, tapi pekerjaannya agak lambat ini karena difokuskan di CG15 kemarin ya. Di CG9 ini karena strukturnya sudah selesai, tinggal finishing, mungkin nanti dibarengkan saja ya. Dan beberapa unit ini sudah dipasang kusen tapi belum dipasang daun pintu dan daun jendelanya. Jadi kita tunggu perkembangannya ya. Nah, ini kemarin ada yang request unit CG09 yang di ujung ya Pak ya, sudah terpasang kusennya. Kita lihat dalamnya ya. Ini rumahnya Pak Peter ya, ini Pak Peter. Kita lihat unitnya. Ini ada menarik, saya lihat di kejauhan pemasangan kusennya belum rapat ya Pak ya. Kita lihat nanti ya. Nanti Bapak bisa hubungin dengan pihak marketing, jadi jangan sampai nanti
sudah serah terima baru lihat ada. Nah, ini lihat nih, renggang sekali ya pemasangannya. Ya, untuk PLN sudah terpasang ya Pak Peter ya. Ini serba salah juga. Ada yang bangunannya belum jadi, PLN-nya sudah terpasang. Ada yang sudah jadi bangunannya, PLN-nya belum, sama PDM-nya belum. Nah, ini pintu belakang, nah itu agak jauh banget ya. Kusen yang jendela dengan temboknya, renggangnya jauh. Kalau diselen terlalu tebal itu. Untuk kamar mandinya belum ya Pak ya. Belum dipasang keramiknya dan pintunya. Kita lihat kusen yang di dalam juga ini agak renggang, kusen pintu kamar yang dalam agak terlalu renggang ya Pak ya. Nanti tolong dihubungi dengan pihak marketingnya supaya di follow up lagi ya. Kalau dipasang silen terlalu lebar itu silennya ya. Yang ini kita lihat area tanah belakangnya. Beberapa rumah di JG07 sudah direnovasi sampai belakang ya, sudah penuh ke belakang. Kita di atasnya CG07 nih ya Pak ya, jadi ketinggiannya di atas CG07 ya. Untuk CG09 ya cukup sampai di sini ya untuk lihat reviewnya CG09 ya. Kita lanjut ke CG9 nomor genap ya. Nah, ini Pak Peter ya. Yang nomor genap kita lihat tadi nomor ganjil kan. Nah, yang nomor genap juga ada beberapa unit yang sedang dikerjakan ya. Tapi yang untuk yang sudah finishing tinggal pasang pintu dan daun jendelanya aja ya. Kita berharap cepat selesai ya, di Oktober November ini sudah bisa bergabung kawan-kawan di Bukit Lotus CG09. Ini udah ada yang melakukan renovasi juga ini CG09 ya. Selamat bergabung ya Pak ya. Dari CG09 kita lanjut ke CG11 ya. Kalau CG11 ini tipe Lotus 4 ya. Lotus 4 itu sudah punya pagar di belakangnya ya, tembok pagar sendiri ya, kecuali untuk kanan kirinya itu masih milik bersama ya. Kalau CG11 yang berbatasan dengan CG9 itu tembok pagar belakangnya punyanya Bapak Ibu sekalian ya, bukan punya CG9 ya. Karena yang ada tembok pagar itu Lotus 4. Yang ada tembok pagar di belakang itu tipe Lotus 4 ya. Nah, di sini kita lihat ya, sudah banyak yang selesai CG11, tinggal finishing aja ya. Mungkin 2-3 bulan lagi, tergantung pengerjaan di CG15. CG15 lagi pengerjaannya apa, nah kita lihat ya. Nah, ini sudah ada yang bermukim juga di CG11. Nah, ada 2 unit yang sudah saya renovasi di CG11 kemarin ya. Nah, ini CG11 nomor genap, ada yang renov juga pagarnya. Kalau untuk pagar kanan kiri itu berbatasan dengan tetangga ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh diambil semuanya ya. Pagarnya itu bagi 2 dengan kanan dan kirinya. Ya, kalau yang belakang punya kita ya. Hanya mengingatkan saja jadi supaya tidak ada kisruh nanti di kemudian hari, karena tembok yang kanan dan kiri itu berbagi dengan tetangga ya. Kecuali yang belakang. Ya, ini CG11 lanjut ke CG15 ya. CG11 yang berbatasan dengan CG15 juga untuk tembok belakangnya berbagi ya Pak ya. Kecuali nomor ganjil ya. Yang kecuali nomor ganjil tadi CG11 nomor ganjil tidak berbagi dengan CG9. Kalau yang CG11 ini dengan CG15 sama-sama Lotus 4, tembok belakangnya berbagi, tembok kanan kirinya juga berbagi. Nah, ini jalanannya hancur ya teman-teman ya. Yang punya rumah di CG15 nanti akan kita perbaiki setelah unitnya selesai. Jadi CG15 ini lagi pembangunan carport ya. Selesai pembangunan carport ini kita akan finishing lantainya. Setelah lantai, kusennya ya. Lanjut dari CG15 kita ke CG17. CG17 atau Lotus 3 ya. Ya, CG17 tipe Lotus 3. Ya, ini juga belum semuanya finishing ya. Sudah ada yang serah terima. Nah, di depan saya ini Pak RT John ya, sedang keliling-keliling ya. Bagi teman-teman yang ingin bermukim di Bukit Lotus, nantinya harap melapor ke Pak RT ya di CG2 nomor 2. Jangan lupa untuk lapor diri di Pak John ya, CG2 nomor 2. Nah, ini Pak Johnnya nih lagi keliling-keliling mendata warganya ya. Semangat Pak John.
Yang mau pasang internet bisa dengan internet teratai dengan Pak Kris di CG18 nomor 03 ya. Lanjut kita ke CG19 ya, nih CG19 juga masih belum dilanjutkan ya pekerjaannya. Harusnya CG19 ini sudah proyek finishing ya. Rupanya yang pekerja di CG19 sedang dialihkan ke CG20 ya. Ini kemarin ada yang request ke saya untuk unitnya tolong di ini. Kalau Bapak Ibu ada yang lihat unitnya belum berkenan ya bisa langsung dilaporkan ya. Nah ini Pak Leo ya. Unitnya kemarin ada kerusakan sedikit di atas, sudah diperbaiki ya Pak ya. Nah, nanti Bapak sewaktu-waktu datang ke sini bisa dicek lagi ya Pak ya. Ini di sebelah atas sudah ya Pak ya, sudah diperbaiki. Itu PPBDR-nya juga tinggal menunggu penyambungan PLN ya Pak ya, mungkin di 1 atau 2 hari ke depan. Ya, kita lanjut dari CG19 ini. Kalau masih ada yang belum serah terima kunci, begitu akan serah terima kunci dicek ya unitnya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang kurang berkenan bisa langsung dilaporkan supaya sedang langsung diperbaiki. Dari CG19 kita lanjut ke CG25. CG5 Bukit Teratai ya, penghuninya nah itu Pak Adi ya yang punya warung di CG10 ya. Penghuni CG25 ini sudah mulai bersih ya rumputnya, tapi baru sebagian, tapi yang tidak datang mungkin dipikir tidak berpenghuni jadi tidak dipotong nih ya. Jadi mohon yang punya unit diperhatikan rumahnya ya, tapi ya sebagian sudah dibersihkan juga ya. Yang kemarin ilalangnya tinggi banget di CG25 ini nih ya, udah mulai dipotong lagi, tapi cepat suburnya juga ya ilalang yang di CG25 ini karena mungkin tanahnya subur ya. Nah, jadi cepat sekali tumbuhnya rumputnya di CG25 ini. Baru dipotong kemarin seminggu yang lalu sudah lebat lagi. Mudah-mudahan yang punya rumah sering-sering datang menengok ya. Nah, kalau rumput yang tinggi itu akan menjadi sarang binatang reptil, binatang melanata seperti ular, biawak dan teman-temannya ya. Ya, CG25 ya sudah dilakukan pemotongan rumput ya. Kita lanjut ke CG27. Dari CG25 kita lanjut ke CG27 ya. CG27 ini sedang dikebut pembangunannya ya teman-teman ya. Ya bisa kita lihat di CG27 nih ya, tuh sudah berdiri kokoh semua unitnya ya. Nah, beberapa kali kita nggak sempat vlog ke sini karena banyak kendaraan berat di sini. Ini sudah jadi, atapnya sudah selesai juga, sedang dalam proyek pemasangan rangka atap baja ringan. Setelah semua terpasang rangka atap baja ringan akan dilanjutkan proses plester aci ya. Yang mudah-mudahan cepat selesai ya. Jadi bisa mengerjakan blok-blok yang lainnya. CG27 sudah sampai di ujung. Nah ini kalau mau lihat pemandangan di luar Bukit Teratai itu masih asri ya, pepohonan, persawahan, nah, itu sejuk ya. Kalau nggak ada pemugaran lagi lahan di sampingnya, kita akan tetap sejuk seperti ini. Tahun-tahun sebelumnya lebih sejuk lagi, tapi begitu ada pemugaran lahan ya, jadi agak berkurang kesejukannya ya, jadi agak panas kalau di siang hari. Kalau di sore hari tetap sejuk ya. Ini balai warganya, dan yang di kejauhan itu adalah progres pembangunan Masjid Bukit Lotus Teratai ya. Yang mau menyumbang bisa di kirimkan ke nomor yang tertera di flyer tersebut ya. Lanjut dari Masjid Bukit Lotus Teratai kita ke CG20. Nah di CG20 ini kita bisa ngeliat pondasinya Bukit Teratai ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kemarin kasus di CG18 dan CG16 tuh tanahnya bergeser sehingga bangunannya pada retak semua ya. Kenapa bangunannya retak? Karena pondasinya seperti yang Bapak lihat ini, Bapak Ibu lihat ya. Kan pondasinya berundak ya. Nah, cuman ada sedikit yang mengganjal pikiran saya itu, di mata saya itu terlihat di pojok sebelah pojoknya ya. Nanti ya saya tunjukkan lagi ya. Ya kalau
antara bangunan itu kan berundak ya, tapi di undakannya itu tidak dicor, hanya di slope-nya itu gantung ya, tidak dikasih pondasi. Kenapa saya bilang tidak dikasih pondasi? Ada yang dikasih, ada yang enggak. Ini mungkin nakal dari pihak pekerjanya ya. Nah, ini terlihat tuh di ujungnya itu tuh. Harusnya itu kan dicor ya, semua diganjal doang. Nah, kalau diganjal doang, rumah diganjal begitu bebannya berat kan, nggak ada tahanan di bawahnya, jadi amblas. Begitu amblas, tanahnya bergerak. Nah, ini kelihatan ya tuh di sebelah situ tuh, ya tunjuk tuh di pojokan ya. Di pojokannya itu setelah slope itu tidak ada pondasi di bawahnya ya, hanya diganjel batu aja ya, bukan batu pondasi yang disusun dan di semen. Beda dengan Bukit Lotus ya. Di Bukit Teratai ini ada sedikit permasalahan nih CG20 nih ya. Mohon kalau ada pihak pengembang ini tolong dicek lagi ya Pak ya, jangan sampai nanti sudah jadi setahun 2 tahun, mending kalau sampai 2 tahun, begitu setahun hujan deres karena bawahnya nggak ada pondasinya, slope-nya gantung, ambles rumahnya. Itu terjadi di CG16 dan CG18 ya. Nah ini terlihat jelas tuh, nggak dicor kan di ujungnya ya kan ya. Ini kita bukan menjelek-jelekan ya, tapi ini kita mengontrol ya, jadi supaya check and balance. Di sini kita bisa lihat perbedaannya rumah tipe subsidi dan komersil ya. Kalau Bukit Lotus itu komersil, jadi beda dengan Bukit Teratai yang subsidi. Nah ini kelihatan nih, di sini saya lihatin lebih jelas lagi ya. Nah ini kan slope-nya. Nah itu harusnya ada pondasi, ini sepitengnya tuh sebelah kanan tuh pondasinya harusnya dicor ya di bawahnya ya, bukan semua diganjel pakai batu, ditahan pakai apa, sudah jadi dibuka. Nah, bukan kayak begitu bikinnya ya. Setelah slope ini di bawahnya harusnya ada pondasi. Nah, ini tuh. Nah ini kan slope-nya. Nah itu cuma diganjel batu doang, batu papan, dicor slope-nya. Tadi buka cor-corannya, batunya kena hujan ngeleser, nah, gantung deh. Di atasnya ada temboknya retak. Nah, itu yang terjadi di CG16 dan 18. Harusnya seperti yang ini nih ya teman-teman sekalian nih ya. Setelah slope, nah ini dicor nih, ini dicor segini harusnya. Nah ini yang bener nih. Nah habis slope di bawahnya dicor, bukan semua diganjel begitu aja kayak tadi ya. Mudah-mudahan setelah saya up vlog ini diperbaiki ya, jadi tidak akan menimbulkan kerugian di kemudian hari ya. Nah, karena pondasi yang tidak kokoh, mending kalau nggak kokoh itu pondasinya cuma buat diganjel doang, jadi bebannya berat ke bangunannya ya. Menahan beban bangunan di atasnya karena nggak ada pondasinya ya, cuma ada slope doang. Jadi yang kayak seperti ini tuh hanya batako aja di atas pipa, itu nggak bener itu pembuatan seperti itu ya. Tolong diperhatikan, nanti kan akan kita edit juga ke bagian tim pembangunan ya, supaya jelas permasalahannya kenapa terjadi retakan di CG16 18. Jangan sampai di CG20 yang makan bangun juga akan terjadi retakan seperti itu ya. Ya, kita lanjut ke CG16 CG18. Kemarin CG18 itu mulai terjadi retakan dari rumah yang ini nih. Setelah rumah yang ini, nah nih setelah yang rumah 2 ini, di sini mulai terjadi retakan ya. Retakan banyak rumah yang harus direnovasi lagi. Nah ini CG18 yang di ujung apalagi nih. Nah kemarin kan kita lihat ya, akhirnya direnovasi total karena rumahnya rusak parah ya. Nah, CG18 nomor 27 juga ini kemarin genteng belakangnya ambruk ya Pak ya. Kemarin sedang kita perbaiki, dalam proses perbaikan. Minggu ini sudah masuk jadwal proses perbaikan ya Pak. CG18 nomor 27 yang itu tadi sedang masuk proses jadwal perbaikan. Nah ini karena kesalahan pembangunan di awal, jadi membahayakan yang lain ya. Yang mau pasang internet bisa di CG18 nomor 03 dengan Pak Christopher ya. Pakai internet teratai, internet ngebut tanpa batasan, bisa pakai sepuasnya.
Dari CG18 lanjut ke CG16 ya. Di sini juga sudah melakukan petisi kemarin untuk melakukan perbaikan ya. Dengar-dengar kabar akan direlokasi ya. Mudah-mudahan tidak direlokasi semua ya, hanya rumah-rumah yang rusak saja. Tapi dengar kabar akan direlokasi. Ya, ini beberapa unit sedang diperbaiki. CG16 nomor 27, 36 dan 38. Nah, ini yang kemarin ambruk ya, teman-teman ya. 36 dan 38 ini hancur kemarin. Nah, ini lagi diperbaiki ya. Lagi diperbaiki sama tim teknik. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, kalau sudah melakukan renovasi tiba-tiba ada kerusakan, itu rumahnya diasuransikan dan akan tetap diperbaiki oleh pihak Citra. Ya. Di sini juga ada yang kreatif bikin saung nih, Pak Jainal ya. Apa kabar Pak Jainal ya? Sukses selalu ya Pak ya, ide-ide kreatifnya. Dari CG16 kita lanjut ke CG12. Kalau di CG12 hanya di nomor genapnya aja kemarin ya, yang saya dapat kabar di nomor genap itu ada beberapa rumah yang retak juga. Ya mudah-mudahan bisa di follow up bareng dengan teman-teman di CG16 dan 18 ya, Bapak Ibu ya. Semoga unitnya bisa kokoh kembali dan aman untuk dihuni ya. Yang di CG12 ini ya, nomor genapnya, yang nomor ganjil saya belum ada laporannya ya. Nah, untuk yang ingin membeli buah, di sini ada UMKM yang jual buah ya. Di CG12 dengan Pak Abdul Rosid. Nah, nih rumahnya nih. Yang sebelah sini nih ya. Kalau mau beli buah ada di sini. Ini contoh buahnya tadi si ibu pengen alpukatnya ya. Jadi kita mampir dulu sebentar nih. Alpukatnya mengkel-mengkel. Alpukat mentega. Dijamin manis. CG12 nomor berapa ini Pak ini ya? CG12 nomor 7 Pak Abdul Rosid ya. Jadi di Bukit Rata ini banyak UMKM ya yang menjual berbagai macam kebutuhan ya. Ada warung, ada penjual buah, ada yang jual bakso juga ya, ada yang jual jasa renovasi juga. Dari CG12 kita lanjut ke CG10. Di CG10 ada warung UMKM punyanya Pak Adi ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin berbelanja, nggak usah jauh-jauh ke Indomaret di bawah. Nah, ke Pak Adi aja ya, nih warungnya sebelah sini. Nah itu Pak Adi dan istrinya ya. Nah, istrinya Pak Adi malu-malu nih, malu masuk TV ya Bu ya. Ya kita lanjut lagi dari CG12 ke CG10. Di CG10 nanti ada apa ya? Di CG10 ada bakso ya, ada warung bakso, bakso Camar. Tadi CG10. Ini CG8. Bakso Camar. Ya. Ada bakso Camar ya. Di CG8, CG10 tadi warung Pak Adi. CG12 Pak Abdul Rosid jual alpukat ya. Ya demikianlah sekilas review Bukit Lotus Teratai ya, dan unit-unit UMKM yang ada, suasananya. Semoga apa yang saya tampilkan ini tidak menyinggung pihak-pihak yang terkait ya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.